action let's go 저 건물을 찾으러 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi KLT densitometri. KLT densitometri merupakan analisis dengan cara pemisahan komponen suatu senyawa dalam dua fase berbeda dengan menggunakan prinsip interaksi antara zat senyawa berupa noda pada fase diam dengan sinar radiasi elektromagnetik dan sumber cahaya yang terdapat pada TLC scanner. Untuk pengertian densitometri merupakan metode analisis instrumental penentuan analit secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan interaksi radio elektromagnetik dengan noda analit fase diam KLT. Untuk komponennya itu ada 7, yang pertama ada sumber cahaya, yang kedua ada plat KLT, yang ketiga ada monokromator, yang keempat ada celah pengotor, yang kelima ada fotomultiplier, yang keenam ada detektor, yang terakhir itu ada visual display. Untuk analisisnya itu digunakan fase diam dengan fase gerak. Fase diam tersendiri itu fase yang akan menahan komponen campuran berupa padatan atau kombinasi cairan padatan. Contohnya itu ada silika gel atau aluminium oksida. Untuk yang fase gerak tersendiri itu ada fase yang akan melarutkan zat komponen. Contohnya itu ada metanol sama aqueous. Untuk yang L1 itu zat yang dielusi, yang L1 itu zat yang mengelusi. Elusi proses mengalirkan komponen campuran melalui fase diam dengan fase gerak atau L1. Prinsip KLT densitometri yaitu pemisahan komponen dalam dua fase yang berbeda yang didasarkan pada interaksi suatu zat senyawa berupa noda pada fase diam dengan sinar radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya yang terdapat pada TLC scanner. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada penetapan kadar asetaminofen dan kafein secara KLT densitometri. Untuk alat yang pertama, yaitu ada lempeng KLT yang berukuran 4 x 10 cm. Alat yang kedua, yaitu ada chamber. Alat yang ketiga, ada kertas penjenuhan sebanyak 1. Dan alat yang keempat, yaitu ada beker gelas 100 ml. Dan alat yang kelima, yaitu pipa kaplet sebanyak 3. Alat yang keenam, yaitu ada batang pengaduk sebanyak 1. Alat yang ketujuh, ada spatel. Alat yang ke-8, ada pipet ukur 10 ml. Alat yang ke-9, ada gelas ukur 50 ml. Dan alat yang ke-10, yaitu nampan. Dan untuk alat selanjutnya, yaitu ada filler, pinset, labu ukur 10 ml, dan pipet tetes. Dan untuk bahan yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada metanol, dan yang kedua ada asam asetat glasial, yang ketiga ada aqueous, yang keempat ada paracetamol, dan yang kelima ada kafein. Yang pertama ada TLC scanner. TLC scanner ini berfungsi untuk tempat pengidentifikasian senyawa yang akan diidentifikasi. Selanjutnya ada lempeng KLT. Lempeng KLT ini berfungsi sebagai fase diam. Selanjutnya ada kertas penjenuh. Kertas penjenuh itu untuk sebagai penjenuhan. Selanjutnya ada beker gelas. Beker gelas ini tempat senyawa untuk dicampurkan. Selanjutnya ada pipa kapiler. Pipa kapiler ini berfungsi untuk penetolan. Yang selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini untuk mengaduk larutan yang sudah tercampur. Selanjutnya ada spatel. Spatel ini untuk mengambil bahan yang ingin diuji. Selanjutnya ada pipet pengukur. Pipet ukur ini untuk mengambil larutan dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini sebagai sampel bahan cahaya. Selanjutnya ada nampan. Nampan ini sebagai tempat lempeng KLT yang sudah ditotok tadi. Dan ada pinset. Pinset ini sebagai penjepit lempeng saat ingin dimasukkan ke chamber. Selanjutnya ada filler. Filler ini untuk menyedot larutan yang ingin diambil. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini untuk membuat suatu larutan tertentu. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes ini untuk mengambil larutan dengan volume kecil. Selanjutnya ada pipet volume untuk mengambil volume larutan tertentu. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber cahaya. Ya, dimana pada sumber cahaya sendiri itu satu sumber yang dialirkan atau diarahkan menuju monokromatik yang berupa sinar pada polikromatik. Nah, yang dimana pada sumber radiasi yang dapat digunakan berupa sinar UV atau cahaya, yang kemudian itu pada sinar UV atau sinar fluorescence atau sinar merkuri. Yang kemudian itu pada plat KLT sendiri yang pada logo ini yang simbol P. Nah, yang dimana itu fungsinya itu dapat digunakan sebagai fase diam berupa silika gel untuk tempat yang akan dilewati atau dilalui oleh fase gerak. Nah, gitu. Yang kemudian pada monokromator itu pada logo ini teman-teman. Yang dimana monokromator sendiri merupakan alat yang paling umum digunakan untuk menghasilkan cahaya radiasi dengan suatu panjang gelombang monokromator untuk radiasi ultraviolet. Yang kemudian pada ultraviolet terus sinar tembak dan inframerah. Yang dimana itu inframerah sendiri adalah serupa, yaitu mempunyai celah terus lensa terus cermin dan prisma atau grating. Yang terdapat dua macam monokromator, grating granetan. Itulah pokoknya. Saya belum terlalu paham. Ya sudah. Oke. Yang kemudian itu pada
pengatur yang dimana pada celah pengatur sendiri itu dapat digunakan sebagai tempat untuk mengatur keluarnya sinar pada ya mungkin ini lah. Nah, ini saya lupa ya, intinya itu sebagai tempat untuk mengatur keluarnya sinar pada monokremator dengan panjang sel tertentu ya, kayaknya ini saya agak lupa. Udahlah. Yang kemudian itu ada foto multiplier ya pada logo ini ya, namanya bisa dilihat. Nah, di mana foto multiplier itu dapat berfungsi sebagai penangkap cahaya. Nah, berarti itu penangkap cahaya dari sini ya, gitu. Saya yang direfleksikan atau dapat ditentukan dan juga dapat menggandakan sinar. Menggandakan sinar. Jadi kesini balik lagi sini. Menggandakan sinar yang datang sehingga dinamakan elektrod yang terbaca oleh sistem komponen sebagai data output. Nah, yang kemudian ada detektor yang dimana pada detektor sendiri itu dapat digunakan sebagai mendeteksi sinar yang telah direfleksikan. Nah, itulah pokoknya saya agak lupa. Yang kemudian ada visual display. Nah, pada logo ini namanya SCS atau apa gitu. Nah, yang dimana itu dapat berfungsi untuk menampilkan hasil data output. Nah, jadi dari sumber cahaya, terus dari monokremator, terus pada foto multiplier, plat KLT, sampai pada plat yang itu semua itu berakhir di visual display. Nah, jadi seperti itu sekian dari penjelasan saya. Oke, sekian, terima kasih. Baik, untuk cara kerja yang pertama itu pengaktifasian lempeng. Di sini kita menggunakan manual sebagai fase gamnya. Kita ukur sebenarnya 50 mili. Lalu kita masukkan ke chamber. Kemudian lempeng yang sudah kita siapkan dengan ukuran 4 kali 10 cm kita masukkan. Lalu kita tutup dan tunggu RW-nya naik. Apabila sudah, kita ambil kembali lempengnya. Lalu kita open selama 15 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Baik, untuk cara kerja selanjutnya adalah pembuatan larutan standar 1000 ppm untuk paracetamol terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan sampel paracetamol ke dalam glass beaker untuk paracetamol. Kemudian di-add dengan aquades. Cukupnya saja. Ketika sudah di-add, maka diaduk hingga larut. Ketika sudah larut, maka masukkan ke dalam labu ukur 100 ml untuk paracetamol. Masukkan, lalu di-add aquades hingga tanda batas. Ketika sudah mendapati garis tanda batas, maka diusahakan menggunakan pipet agar tidak melewati batasnya. Dan pastikan dengan keadaan yang sejajar di bawahnya, lalu dilihat pada meniskus bawahnya. Ketika sudah, maka digojok hingga homogen, dan jadilah larutan PCT standar 1000 ppm. Untuk kafein itu caranya sama, dengan memasukkan sampel kafeinnya, lalu di-add aqua sedikit secukupnya, lalu kemudian diaduk. Pastikan alat-alatnya ini sudah dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk larutan yang lain. Lalu dimasukkan sampelnya ke dalam labu ukur 100 ml kafein. Lalu add aquades sampai tanda batas. Sudah, lalu digojok sampai homogen seperti awal. Jadilah larutan standar atau larutan baku kafein 1000 ppm. Untuk selanjutnya adalah pembuatan larutan seri 100 ppm dari masing-masing larutan standar yang sudah dibuat, yaitu dengan mengambilnya 10 ml dari volume larutan standar yang sudah dibuat 1000 ppm tadi dengan pipet volume. Ini anggap saja adalah pipet volume. Jadi diambil 10 ml untuk ini adalah larutan kafein ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian di-add aquades hingga tanda batas. Anggap saja sudah sampai tanda batas, lalu ditutup dan dihomogenkan. Jadilah larutan kafein seri 100 ppm. Untuk yang paracetamol itu juga sama caranya dengan mengambil 10 ml, tapi pastikan alat yang digunakan itu sudah dicuci atau alatnya baru, karena nantinya akan mempengaruhi kadar atau konsentrasi dari larutan tersebut. Mengambilnya 10 ml, kemudian ditaruh di labu ukur 100 ml, lalu di-add-kan aquades hingga tanda batas. Ketika sudah sampai tanda batas, lalu ditutup kembali dan dihomogenkan. Jadi larutan seri untuk paracetamol 100 ppm. Selanjutnya adalah pembuatan larutan sampel, di mana dalam pembuatan larutan sampel ini kita ingin mencampurkan antara larutan seri 100 ppm yang sudah dibuat. Jadi pertama kita masukkan dulu yang ini, larutan seri paracetamol 100 ppm, itu 10 ml mengambilnya. Jadi mengambilnya dengan menggunakan pipet volume, anggap saja ini adalah pipet volume. Diambil 10 ml, lalu dicampurkan dengan kafein, larutan seri 100 ppm kafein. Itu juga diambil 10 ml. Ketika sudah diambil 10 ml, lalu ditutup dan digocok homogen. Jadilah larutan sampel. Pembuatan fase gerak pada KLT densitometri. Pembuatan fase gerak pada KLT densitometri menggunakan campuran dari metanol, asam asetat glasial, dan aquades, di mana perbandingan metanol 28 ml, asam asetat glasial 3 ml, dan aquades 69 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu dihomogenkan.
Lalu untuk cara penotolan. Berikut cara penotolan. Yang pertama untuk mengambil fase gerak dengan menggunakan pipa kapiler. Langkah pertama, posisikan pipa kapiler tegak lurus, kemudian tutup bagian atasnya. Kemudian masukkan ke dalam fase gerak. Kemudian angkat, tunggu fase gerak hingga penuh di pipa kapiler. Kemudian jika ingin mengangkat, kita tutup lagi ujung pipa kapiler. Kemudian kita ambil. Lalu untuk cara penotolan dilakukan 3 kali. Jangan sampai ada noda yang melebar. Kemudian jarak setiap penotolan diberi jarak 1 cm dan harus diingat bahwa satu pipa kapiler digunakan untuk satu larutan. Kita menuju ke alat instrumennya, yaitu pada TLC scanner 4, yaitu untuk menganalisis suatu kadar obat antara paracetamol dan kafein dengan menggunakan metode KLT densitometri. Sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu TLC scanner 4 dengan mencolokkan saklar terhadap shock kontak, kemudian nyalakan on off pada alat TLC scanner 4 pada bagian sebelah kiri. Setelah itu kita nyalakan komputer. Setelah itu kita membuka aplikasi khusus pada TLC scanner 4 pada monitor berupa aplikasi bernama Vision Catch. Setelah itu kita membuka pintu TLC scanner 4. Pada di dalamnya itu terdapat tempat kita sebagai peletakan alat KLT yang akan dianalisis. Itu terdapat pantalan khusus itu berupa silik kaca. Pantalan khusus itu untuk mengecek atau mengatur kelembapan pada suhu di dalam ruangan alat instrumen tersebut di LC scanner 4. Untuk menganalisis kita harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pada proses selama analisis kadar paracetamol dan kafein tersebut. Setelah itu kita memasukkan KLT yang akan dianalisis pada noda, kita tempatkan di pojok atas. Setelah itu kita tempelkan sebelah bagian kanan atas dengan angka 1/9. Setelah itu kita menjepitkan dengan menggunakan magnetit. Untuk menjepitnya itu tidak usah banyak-banyak, sedikit saja agar tidak menempel pada noda pergerakan. Setelah itu kita menuju ke aplikasi Vision Catch. Lagi kita klik new, yaitu ada 3 pilihan, kita klik new method. Setelah itu kita lakukan menyimpan file yang akan dianalisis. Setelah kita mengisi file tersebut, kita save, klik OK. Setelah itu kita memilih, yaitu berupa aplikasi yang digunakan kita berupa Nanomat. Setelah itu pada development, yaitu pada analisis ini, yaitu dengan melakukan penjelasan, yaitu kita mengklik pada chamber. Setelah itu kita menuju ke derivatization. Pada derivatization kita tidak perlu mengklik apa-apa karena kita sudah melakukan pengelusian. Setelah itu kita menuju ke data acquisition, yaitu berupa alat yang digunakan pada KLT densitometri ini, itu berupa alat TLC scanner 4. Kita mengklik pada scanner 4. Setelah itu kita klik finish data definition. Setelah itu kita muncul dengan berupa plat KLT-nya, itu belum diatur, kita atur terlebih dahulu dengan mengklik kertas putih. Setelah itu terdapat tulisan stationary hash, yaitu berupa fase diam. Fase diam itu yang digunakan pada metode KLT densitometri ini dengan menurunkan kadar paracetamol dan kafein, itu berupa HPLC, silik kancil 60 fluoresensi 254 nanometer. Start your fase. Kemudian tes your fase itu adalah fase diam. Nah, fase diam itu udah sesuai, yaitu pakai silika gel, kemudian ada fluoresensi 254. Kemudian nah kalau sudah, kita atur plat, yaitu dengan format yang di pinggir tanda segitiga, yaitu pilihan white dan height. Nah, jadi lebar itu 4, tingginya itu 10. Nah, jadi ini itu diubah dalam mili, yaitu tingginya itu 10 mili jadinya, kemudian lebarnya itu 4, yaitu jadi 40 mili. Kemudian ke type, di type ini tertera ada tulisan band. Nah, band ini adalah pita, tapi kita di sini tidak memakai pita, tapi kita ini memakai totolan. Jadi di plat KLT ini ada 2 cara, yaitu memakai pita dan memakai totolan. Kemudian lalu ke aplikasi position Y. Nah, position Y ini adalah jarak paling bawah plat sampai batas bawah, yaitu 10 mili. Kemudian ke first strike. Nah, ke first strike itu yaitu jarak antara totolan, yaitu jarak totolan pertama dan kedua, yaitu 10 mili. Nah, kemudian sudah ke totolan itu ke aplikasi Y. Nah, tapi di aplikasi Y ini itu sudah dilakukan pada tadi yang pengukuran lebar dan panjangnya. Kemudian selanjutnya itu atur solvents, false atau seberapa panjang si L1 yang itu bergerak. Kemudian L1 itu bergerak dari paling bawah sampai batas atas, yaitu 90 mili. Nah, setelah itu klik OK, lalu sudah muncul 3 totolan. Kemudian sudah sesudah itu lalu atur development atau chambernya, yaitu klik mobil pass. Kemudian mobil pass itu fase gerak. Nah, fase gerak yang digunakan itu ada asam gasia, metanol, dan aqueous. Nah, catatannya itu harus dicantumkannya itu perbandingannya. Kemudian harus setelah dicantumkan perbandingan itu, kemudian klik OK. Setelah klik OK itu lalu atur panjang gelombangnya. Klik gambar TLC, lalu atur di water light, itu cantumkan panjang gelombang kafein dan paracetamol. Nah, tapi dalam atur panjang gelombang itu tidak bisa dua-duanya, tapi bisanya itu satu-satu, dimana atau tidak dari panjang gelombang yang paling tinggi. Contohnya itu kafein, tetapi kekurangan itu ada kekurangannya, itu hasilnya tidak maksimal, jadinya harus dua-duanya, tetapi harus bergantian. Jadi kita memakai paracetamol dulu, yaitu 244. Lalu ada lampu tungsten dan deuterium, di mana deuterium itu panjangnya 200 sampai 500, tungsten itu 300 sampai lebih dari 900. Lanjut ke surface, yaitu terdapat deskripsi. Nah, di situ diisi apa yang kita akan tentukan dari standar PCT, kafein, kemudian ada larutan sampel. Nah, dalam PCT ini volumenya itu 5 mikro pipa kapiler sebagai pembanding, kemudian larutan standar kafein itu juga 5 mikro, dan larutan sampel juga. Kemudian terdapat di vial atau konsentrasinya itu masih kosong, kita isi, yaitu larutan standar paracetamol itu adalah 1000 ppm, standar kafein 1000 ppm, lalu sampelnya 100 ppm. Kemudian klik sembarang, lalu klik OK. Kemudian kita isi pada vial ID atau konsentrasi, yaitu pada paracetamol, kadar paracetamol ada 1000 ppm, kemudian standar kafein ada 1000 ppm, dan sampel ada 100 ppm. Kemudian klik di bagian mana saja, kemudian klik OK.
Lalu setelah muncul gambar, maka klik continue, kemudian klik OK, klik continue kembali, dan tunggu pembacaan hasil berupa kromatogram. Kemudian akan muncul pada setiap kromatogram terdapat pik-pik. Setelah dibaca, kemudian diklik accept all, kemudian dianalisis lebih lanjut, kemudian klik tanda plus di atas, di bagian atas di samping SST, kemudian klik tanda plus warna hijau. Setelah itu tuliskan nama yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu paracetamol. Kemudian klik evaluation step, lalu klik integration. Kemudian klik segitiga kecil di samping 254. Kemudian akan muncul 3 track, yaitu track 1, 2, dan 3. Pilih yang ada paracetamol, kemudian geser garis kuning pada pik, pilih substance assignment, kemudian klik dan klik OK. Kemudian geser papan bertulis paracetamol, digeserkan naik ke atas sampai garis abu-abu. Kemudian kunci dengan gambar suara sampai tulisan berwarna hijau. Kemudian ke integration. Kemudian dilanjutkan untuk mencari kadar atau nilai RF dan AUC, yaitu yang pertama klik easy mode, kemudian pilih yang manual. Setelah itu akan muncul nilai RF. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis kafein. Analisisnya atau caranya sama, hanya saja perlu mengganti panjang gelombang menjadi 273 untuk kafein. Untuk caranya, klik wavelength atau panjang gelombang, kemudian isi panjang gelombang kafein yaitu 273.